Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rizky dari Ekonomi Syariah 4 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview materi tentang 5 kaidah pokok dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan contohnya, khususnya di kaidah pertama dan kaidah kedua. Materi kali ini akan membahas tentang 2 dari 5 kaidah pokok dalam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu kaidah pertama dan kedua. Kaidah pertama yaitu al-umur bima sidiha. Kaidah pertama ini berarti segala perbuatan tergantung pada niatnya. Niat menjadi faktor penentu dalam menilai suatu perbuatan dalam Islam. Kemudian dasar hukum kaidah pertama yaitu Al-Quran. Salah satu ayat yang menjadi dasar kaidah ini adalah surah Al-Bayyinah ayat 5 yang menekankan pentingnya niat ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadis, terdapat hadis terkenal dari Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. Selanjutnya penerapan kaidah pertama. Penerapan kaidah pertama dalam ibadah seperti sholat. Niat yang tulus karena Allah menjadikan ibadah sah, sedangkan riya atau melakukan ibadah untuk pamer akan membatalkan pahala. Dalam muamalat atau transaksi, niat menentukan jenis akad yang dilakukan. Misalnya menyatakan hadiah tapi dengan syarat pembayaran, menjadikannya jual beli. Kaidah kedua yaitu al-yakin la yuzallu bi al-syak, yang artinya keyakinan tidak bisa dihapus oleh keraguan. Ini menunjukkan bahwa keyakinan yang telah terbentuk tidak bisa diganggu oleh keraguan, kecuali jika keraguan tersebut mencapai derajat keyakinan yang setara. Kemudian dasar hukum kaidah kedua yaitu Al-Quran. Salah satu ayat yang menjadi dasar kaidah ini adalah surah Yunus ayat 36 yang menyatakan bahwa dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Kemudian dasar hukum di hadis yaitu terdapat hadis terkenal dari hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Adapun penerapan kaidah kedua yaitu dalam ibadah, jika seseorang ragu tentang jumlah rakaat dalam sholat, ia harus mengikuti jumlah rakaat yang diyakini paling sedikit yang telah dikerjakan. Kemudian dalam muamalah, kepemilikan dan hak dianggap sah sampai ada bukti yang kuat yang membuktikan sebaliknya. Adapun kesimpulannya yaitu kedua kaidah ini menggarisbawahi pentingnya niat dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam penegakan hukum Islam. Al-umur bima kasidah menekankan pentingnya niat dalam menentukan nilai amal, sedangkan al-yakin la yuzallu bi al-syak menekankan bahwa keyakinan yang sah tidak boleh terganggu oleh keraguan tanpa bukti yang kuat. Penerapan kaidah-kaidah ini membantu menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat Islam. Baiklah, itulah tadi review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.